Bab Assalamualaikum warahmatullahi 1691, Oke, Tuan seperti Muda biasa, Wilayah sebelum Guansuan. dilanjutkan cerita Melihat kegembiraan daging kedua daunnya, lelaki kecil itu, bantu Mimin Ye tekan Guan tombol tertawa, like dan tetapi berkomentar. dia sedikit penasaran Terima dengan kasih terobosan sudah yang sebelumnya. baru saja disebutkan Arya. Jelas, gadis kecil ini mungkin akan segera menerobos sekarang, jadi dia membutuhkan begitu banyak kristal inti bintang. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat dia setelah terobosan itu. Aku benar-benar menantikannya. Ye Guan sepertinya teringat sesuatu, menoleh menatap Fu, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Fu, apakah Anda ingin bertanding-tanding?" Dia tahu betapa mengerikannya Fu. Dulu di peradaban Tianxing, dia hampir membantai semua buah. Kemudian, dia dibawa pergi oleh Bibi Qingqiu. Dia pasti telah menerima bimbingan Bibi Qingqiu. Selain itu, dia datang ke alam semesta si lebih awal, jadi kekuatannya pasti mengerikan. Fu Wu menggelengkan kepalanya. Ye Guan bingung, kenapa? Fu Wu berkata, jika tidak ada perbedaan antara hidup dan mati, maka tidak ada artinya. Jika ada perbedaan antara hidup dan mati. Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Ye Guan tertawa, oke. Memang, pada level mereka, jika bukan masalah hidup atau mati, sulit bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Sama seperti dia, jika dia ingin mengerahkan semua kekuatan sejatinya, dia harus menggunakan garis keturunan gila dan garis keturunan manusia. Dan menggunakan garis keturunan yang gila itu tidak diragukan lagi berarti hidup dan mati. Fu Wu tiba-tiba bertanya, ikan ini sangat enak. Apa namanya? Ye Guan tersenyum dan berkata ikan asam. Fu Wu meletakkan sumpitnya dan menatap Ye Guan. Jika aku bisa selamat dari pertempuran ini, aku ingin pergi ke Bima Sakti untuk melihatnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku akan membawamu ke sana. Aku kenal tempat itu. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Fu Wu mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan pergi berlatih. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan pergi. Ketika sampai di pintu, dia menoleh ke Li Sang dan berkata, buatkan aku seporsi ikan asin. Aku akan mengemasnya. Ye Guan, Li Sang. Melihat Fu Wu pergi sambil membawa sebungkus ikan asin, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia melirik hidangan di atas meja dan memakan sedikit dari masing-masing hidangan. Rasanya memang seperti hidangan dari Bima Sakti dan sangat asli. Sesaat kemudian, Ye Guan berdiri, meletakkan sumpitnya, dan berkata sambil tersenyum, sudah waktunya bertemu dengan saudara-saudaraku yang baik. Setelah berkata demikian, dia meninggalkan kotak itu, dan tepat saat dia hendak meninggalkan restoran itu, dia melihat 3 orang berlutut di pintu restoran. Seorang anak lelaki, seorang anak perempuan, dan seorang lelaki tua. Anak laki-laki dan perempuan ini adalah kakak beradik yang ingin membeli Arya dan Xiao Bai sebagai hewan peliharaan. Saat ini, mereka berlutut di sana, wajah mereka sepucat kertas. Terutama gadis itu, tubuhnya gemetar ketakutan, seolah-olah dia telah mengalami sesuatu yang mengerikan. Ye Guan sedikit bingung. Dia menoleh untuk melihat Li Sang yang mengikutinya. Li Sang bergegas maju dan menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengarkannya, Ye Guan menatap gadis kecil itu. Melihat Ye Guan datang, gadis kecil itu menjadi semakin takut. Pada saat ini, dia menyadari kengerian paviliun harta karun abadi. Belum lama ini, orang-orang kuat dari paviliun harta karun abadi menyerbu peradaban mereka dan membunuh ayahnya di depannya. Saat itu, kakeknya, yang selalu dia anggap tak terkalahkan, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sejak saat itu, dia benar-benar menyadari bahwa ada orang-orang di dunia ini yang tidak dapat disinggung oleh keluarganya. Lelaki tua yang berlutut itu adalah kakek dari kedua kakak beradik itu.
Ketika melihat Ye Guan, ia bersujud dan berkata, Tuan Muda Paviliun, mereka bodoh dan telah menyinggung temanmu. Jika kau ingin membunuh mereka, silakan lakukan sesukamu. Namun, ini bukanlah tujuan dari peradaban 9 Desolate kami. Kami tidak pernah berpikir untuk tidak menghormati paviliun harta karun abadi. Kami tidak pernah melakukannya sebelumnya, dan kami tidak akan melakukannya sekarang, dan kami tidak akan pernah melakukannya di masa mendatang. Tatapan mata Ye Guan jatuh pada gadis kecil itu. Tubuh gadis kecil itu terus-menerus gemetar dan dia sangat ketakutan. Pada saat ini, saudara laki-laki gadis kecil itu tiba-tiba berkata, Tuan Muda Paviliun, ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan adikku. Aku bersedia mati untuk meminta maaf. Tolong, Tuan Muda Paviliun, ampuni nyawa adikku. Sambil berkata demikian, dia bersujud dengan kuat, lalu tubuh dan jiwanya mulai terbakar. Kakak, gadis kecil itu tiba-tiba tidak takut lagi. Ia melemparkan dirinya ke arah pria itu dan memeluknya erat-erat. Tubuh dan jiwanya terbakar. Ye Guan tiba-tiba melambaikan tangannya dengan lembut, dan api di kedua orang itu pun menghilang. Baik kakak maupun adiknya menatap Ye Guan dengan wajah kebingungan. Ye Guan menatap gadis kecil itu dan tersenyum, jangan nakal lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Orang tua itu tiba-tiba merasa lega, seluruh tubuhnya lemas, dan dia hampir terjatuh ke tanah. Meskipun peradaban alam semesta Jiu Huang sekarang adalah peradaban tingkat dewa tertinggi, dia sangat jelas bahwa Paviliun Xianbao akan mudah menghancurkan mereka. Paviliun Xianbao bukan hanya peradaban tertinggi, tetapi yang terpenting, mereka punya uang. Saya tidak tahu berapa banyak peradaban kosmik yang berteman dengan mereka. Jika Paviliun Xianbao ingin menghancurkan mereka, mereka bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Selama mereka mengungkapkannya, akan ada banyak peradaban yang bersedia melakukannya. Oleh karena itu, tepat pada saat itu, hatinya berdebar kencang, jiwanya tegang bagaikan tali, karena dia tahu, hidup matinya peradaban Jiu Huang, bergantung pada perkataan pemuda ini. Tetapi dia tidak menyangka masalah ini akan berakhir seperti ini. Tetapi dia segera menyadari bahwa pada kenyataannya, orang-orang tidak menganggap serius peradaban 9 terpencil sama sekali. Memikirkan hal ini, rasa pahit muncul di sudut mulutnya, dan dia tidak tahu apakah itu karena kesedihan atau kelegaan. Gadis kecil itu tiba-tiba menangis. Ia memeluk erat lelaki itu dan berkata, kakak, aku tidak akan pernah keras kepala lagi, tidak akan pernah keras kepala lagi. Lantai 10. Lantai ini adalah aula perjamuan besar, dan pada saat ini, puluhan ribu orang telah berkumpul di aula perjamuan ini. Mereka semua adalah pemuda paling jahat di alam semesta saat ini. Karena besok adalah jalan menuju surga, semua orang akan berkumpul bersama hari ini untuk saling mengenal, berteman, dan pamer. Lagi pula, kita semua adalah kaum muda. Kamu pamer di depanku, dan aku pamer di depan orang lain. Kamu bahagia, aku bahagia, dan kita semua bahagia bersama. Karena pesta ini diselenggarakan oleh Paviliun Xianbao, acaranya sangat meriah dan ada banyak pertunjukan. Dalam pertemuan besar seperti itu, selalu ada beberapa orang yang menjadi pusat perhatian, seperti Tuo Guyuan dan Xiao Yuanqi. Saat ini, mereka berdua sedang duduk di meja utama. Di sebelah kanan mereka ada seorang tetua Paviliun Xianbao, bernama Zhou Li, yang satu tingkat lebih tinggi dari Li Sang. Dia selalu tersenyum. Di sebelah kiri mereka, ada dua orang pria yang duduk di sana. Mereka juga mengenal kedua pria ini, Yun Wuzai dan Yang Seng. Faktanya, tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk duduk di meja utama karena mereka bukanlah pemimpin generasi muda sekte Benwu dan Kumen, tetapi mereka mengenal Ye Guan.
Tuo Guyuan dan Xiao Yuanqi sebenarnya sedikit tidak nyaman, karena ini adalah pertama kalinya mereka menghadiri acara besar seperti itu, dan ini juga pertama kalinya mereka menjadi pusat perhatian. Beruntungnya, Penatua Zhou yang ada di samping mereka akan berbicara kepada mereka dari waktu ke waktu, tanpa berusaha menyenangkan mereka dengan sengaja, melainkan sekadar mengobrol dengan mereka layaknya seorang penatua. Mereka juga sangat menghormati tetua ini pada awalnya. Dia adalah tetua sejati dari Paviliun Harta Karun Abadi. Di masa lalu, belum lagi mereka, bahkan guru peradaban mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama tetua ini. Namun sekarang, mereka duduk bersamanya. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa penatua ini begitu mudah didekati dan mudah bergaul, yang membuat mereka merasa jauh lebih tenang. Yun Wuzai selalu tenang. Bagaimanapun, dia berasal dari sekte Benwu, dan itu hanya tempat duduk, bukan sesuatu yang membuatnya gugup. Adapun biksu yang, dia sama sekali tidak pernah memikirkan hal-hal yang berantakan ini. Jika Anda mengizinkan saya duduk, saya akan duduk. Jika Anda tidak mengizinkan saya duduk, saya bisa duduk di tanah. Banyak orang di sekitar melihat ke meja utama ingin berteman dengan Xiao Yuanqi dan teman-temannya, tetapi karena kehadiran Zhou Li, tidak ada seorang pun yang berani melakukannya. Xiao Yuanqi yang duduk di sebelah Zhou Li tiba-tiba menghampiri Zhou Li dan bertanya, "Tuan Zhou, apakah kakak laki-laki saya akan datang hari ini?" Zhou Li tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu tentang itu, tetapi karena Anda ada di sini, dia seharusnya datang." Xiao Yuanqi mengangguk, merasa sedikit berharap dan sedikit gugup. Alasan dia gugup adalah karena dia selalu membanggakan Ye Guan ketika dia tidak tahu identitasnya. Kalau dipikir-pikir lagi, dia tiba-tiba merasa wajahnya terbakar. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba duduk di meja utama, dan tindakannya tidak diragukan lagi menjadi fokus seluruh hadirin. Wei Hao berani duduk di meja utama. Semua orang melihat ke arah pria itu, dan ketika mereka melihatnya, beberapa dari mereka berteriak kaget, "Ye Guan." Pria yang duduk itu adalah Ye Guan. "Hai Guan." Seluruh ruang perjamuan tiba-tiba gempar, tetapi segera menjadi sunyi lagi. Di samping Ye Guan, Zhou Li tiba-tiba berdiri dan membungkuk sedikit kepada Ye Guan, "Tuan muda, kalian berdua bisa mengobrol. Saya akan pergi sekarang." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tentu saja, dia tidak bisa duduk di meja yang sama dengan Ye Guan. Dia benar-benar pergi dan tidak berdiri dengan hormat di samping Ye Guan, karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya, itu akan membawa pengaruh buruk bagi Ye Guan. Untuk beberapa hal, seseorang bisa menjadi budak secara pribadi, tetapi di depan umum, seseorang harus memperhatikan dampaknya dan menjaga citra atasan. Ye Guan menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, "Senang bertemu kalian lagi." Yun Wuzai berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, saya tidak menyangka Anda akan datang." Ye Guan berkata, "Kalian semua ada di sini, jadi aku datang untuk menemui kalian." Yun Wuzai tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, tahukah kamu bahwa orang-orang bertaruh antara kamu dan tuan muda dari wilayah Guansuan? Semua orang ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara kalian berdua. Apakah kamu mengenal tuan muda dari wilayah Guansuan ini?" Setelah mendengar kata-kata Yun Wuzai, semua orang di lapangan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sekarang Ye Guan tidak diragukan lagi adalah orang paling populer di alam semesta, tetapi ada orang lain yang, meskipun dia belum muncul, juga sangat populer. Itu adalah tuan muda dari domain Guansuan. Orang ini sangat misterius. Jadi siapa yang lebih kuat di antara keduanya? Tuan muda dari domain Guansuan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku mengenalnya dan kami pernah bertarung satu sama lain sebelumnya."
Kami bahkan pernah bertarung. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di ruangan itu tiba-tiba menjadi tertarik dan bergerak menuju meja utama. Yun Wuzai juga agak terkejut. Kalian benar-benar pernah bertarung sebelumnya. Siapa di antara kalian yang lebih kuat? Ye Guan berpikir sejenak, lalu mendesah pelan, sejujurnya, tuan muda dari wilayah Guansuan terlalu kuat. Dia adalah orang paling jahat dan menakutkan yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku bahkan tidak bisa bertahan 3 gerakan di bawah tangannya. Wow, terjadi keributan di lapangan. Bab 1692, kamu King. Bahkan tidak bisa bertahan 3 gerakan. Apa-apaan? Semua orang di lapangan mengira mereka salah dengar. Tahukah kamu, seberapa mengerikan kekuatan yang ditunjukkan Ye Guan saat itu? Shen Daochen, iblis super dari peradaban tertinggi yang sama, bahkan tidak bisa melawan di depan tuan muda pavilion Xianbao. Orang yang begitu ajaib bahkan tidak dapat bertahan 3 langkah di depan tuan muda dari domain Guansuan. Bukankah tuan muda Guansuanyu tampak seperti memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Yun Wu berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Ye, kamu benar-benar tidak bisa bertahan bahkan setelah 3 gerakan. Biksu yang juga menatap Ye Guan dengan ekspresi serius. Ye Guan berkata dengan serius, ya, pihak lain memang terlalu kuat. Saya khawatir orang seperti itu tidak akan muncul di beberapa era. Sayangnya, sangat disayangkan bisa lahir di era yang sama dengannya. Setelah mendengar perkataan Ye Guan, semua orang di lapangan saling memandang dengan heran, apakah tuan muda Guansuanyu ini begitu hebat? Setelah mendengar perkataan Ye Guan, ekspresi Yun Wuzai dan Yang Seng menjadi lebih serius dari sebelumnya. Mereka telah melihat Ye Guan beraksi. Saat itu, Ye Guan mengalahkan Shen Daochen, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika orang seperti itu bahkan tidak dapat bertahan lebih dari 3 gerakan di depan tuan muda Guansuanyu, maka seberapa kuatkah tuan muda Guansuanyu itu? Sulit dipercaya. Sulit dipercaya. Mungkinkah tuan muda dari domain Guansuan telah mencapai tingkat ke-9 dalam memutus lingkaran? Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi lebih serius. Saudara Ye. Pada saat ini, Xiao Yuanqi di samping tiba-tiba berbicara. Ye Guan menatap Xiao Yuanqi, dan Xiao Yuanqi tersenyum canggung, ini, aku cukup malu dengan apa yang terjadi saat itu. Tuo Guyuan juga berkata, Saudara Ye, ketika kami mengatakan bahwa kami adalah saudara-saudaramu, kami hanya ingin pamer. Kami tidak punya niat jahat lainnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, meskipun kita tidak seperti itu sebelumnya, bukankah kita seperti itu sekarang? Mendengar perkataan Ye Guan, Tuo Guyuan dan Xiao Yuanqi langsung tertawa. Mereka tahu bahwa Ye Guan tidak marah dengan apa yang terjadi di masa lalu. Batu di hati mereka akhirnya runtuh saat ini. Ye Guan tiba-tiba mengambil gelas anggur di depannya, berdiri dan menatap para jenius dan penjahat dari peradaban di sekitarnya, lalu berkata sambil tersenyum, semuanya atas nama Pavilion Xianbao, saya menyambut kalian semua. Besok adalah jalan menuju surga, jadi semua orang harus bersenang-senang malam ini. Besok kita akan mendaki jalan menuju surga bersama-sama dan menciptakan keajaiban. Semua orang di ruangan itu mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya sekaligus. Melihat Ye Guan begitu santai, beberapa orang merasa lega dan datang ke meja utama untuk bersulang. Ye Guan dan teman-temannya pun menerima siapa saja yang datang, dan setelah minum-minum, tak seorang pun yang perlu menggunakan kekerasan untuk menahan rasa mabuknya, jadi semua orang menjadi lebih santai dan perjamuan pun menjadi lebih meriah. Ada juga banyak orang di sekitar Tuo Guyuan dan Xiao Yuanqi.
Orang-orang ini tahu betul bahwa minum dan mengobrol dengan Ye Guan sudah menjadi batasnya. Hanya Tuo Guyuan dan Xiao Yuanqi yang bisa berteman, karena kedua orang ini masih relatif lemah dan ada kemungkinan bagi semua orang untuk berteman dengan mereka. Biksu yang tidak minum, tetapi ada banyak orang di sekitarnya, jadi dia tidak bisa menahan diri dan menyesapnya. Setelah menghabiskannya, dia merasa rasanya enak, jadi dia terus minum. Saya tidak tahu berapa banyak yang dia minum. Dia menarik seorang pria dan berkata, "Saya punya cita-cita. Saya ingin menjadikan sekteku saya sebagai sekte terkuat. Saya ingin melampaui Master Sanxiang. Saya ingin membuka halaman terpisah di pohon keluarga. Apakah Anda percaya kepada saya?" Lelaki itu buru-buru berkata, "Aku percaya padamu. Apa hebatnya 3 fase itu? Saudaraku, kau yang terbaik." Yang Seng tersipu dan berkata dengan gembira, "Ya. 3 fase tidak ada apa-apanya, akulah yang terbaik. Ayo, saudaraku, lakukanlah." Di sisi lain, Xiao Yuanqi dan Tuo Guyuan juga tersipu. Seseorang tiba-tiba bertanya, "Saudara Yuan, bagaimana Anda bisa mengenal Saudara Ye?" Tuo Guyuan meneguk anggurnya dan berkata, "Saat pertama kali bertemu Saudara Ye, kakinya baru saja dipatahkan oleh seseorang." Larut malam, Ye Guan, Tuo Guyuan, Xiao Yuanqi, dan saudara kandung Mu Xinghe yang menghadiri jamuan makan kemudian datang ke balkon. Beberapa orang duduk di tepi balkon, menatap bintang-bintang. Masih ada alkohol dan kegembiraan di wajah mereka. Tentu saja semua orang sangat bahagia hari ini. Mu Xinghe tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, ku dengar bahwa alam semesta akan dimulai ulang sekali dalam setiap era. Ku dengar dari pemimpin klan bahwa era kita juga akan segera tiba, kan?" Ye Guan mengangguk, Mu Xinghe tersenyum pahit, "Aku belum hidup." Xiao Yuanqi yang berdiri di samping tiba-tiba mengepalkan tangannya dan melambaikannya, "Jangan takut pada apapun, lakukan saja." Tuo Guyuan juga mengangguk, "Lakukan saja." Ye Guan menatap jalan dan tidak mengatakan apapun. Beberapa orang menoleh untuk melihat Ye Guan. Mu Xinghe ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara Ye, jika benar-benar ada orang kuat yang turun dari jalan surgawi, bisakah kita mengalahkannya?" Ye Guan melirik orang-orang dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kalian ingin mendengar kebenaran atau kebohongan?" Mu Xinghe berkata, "Tentu saja benar." Ye Guan berkata, "Pertempuran ini tidak semudah itu untuk dilakukan." Beberapa orang terdiam, dengan ekspresi serius. Ye Guan menatap jalan langit lagi, "Kita tidak punya jalan keluar." Mu Xinghe tiba-tiba tertawa, "Karena tidak ada jalan keluar, mari kita lakukan saja." Ye Guan juga tertawa, "Lakukan saja dan selesai." Beberapa dari mereka hanya duduk di sana dan mengobrol, dan tak lama kemudian, Mu Xinghe dan yang lainnya berbaring di tanah dan tertidur. Ye Guan berdiri dan berjalan ke samping. Tidak jauh dari situ, berdiri seorang pria berjubah hitam. Pria itu menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye Guan, lama tidak bertemu." Pria berjubah hitam itu adalah Ye King. Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Kapan kamu datang?" Ye King berkata, "Saya baru saja tiba di sini belum lama ini." Ye Guan berkata, "Mengapa kamu tidak datang dan minum bersamaku sekarang?" Ye King tersenyum dan berkata, "Aku belum begitu mengenal saudara-saudaramu." Ye Guan berkata, "Kamu juga saudaraku." Ye King menatap Ye Guan sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saudara Ye Guan, apakah kamu ingin bertanding denganku?" Ye Guan mengangguk, "Oke." Keduanya gemetar dan tiba di waktu dan tempat yang tidak diketahui. Ye King menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye Guan, tolong jangan menunjukkan belas kasihan."
Ye Guan mengangguk, tentu saja. Ye King tertawa, dan tiba-tiba, dia mengangkat tangannya. Dalam sekejap ribuan cara hebat muncul dari kehampaan dan mulai berevolusi. Kekuatan ribuan cara agung melonjak seperti air pasang. Mereka berkumpul menuju area ruang dan waktu ini, lalu menekan Ye Guan. Jalan agung terungkap. Ye Guan sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa Ye King sudah memiliki kekuatan untuk menerobos 70% lingkaran. Harus dikatakan bahwa pemilik Dao Pen cukup cakap. Dia tahu bahwa tanpa bantuan pemilik Dao Pen, Ye King pasti tidak akan dapat berkembang secepat itu. Ye Guan menarik pikirannya, merentangkan kedua telapak tangannya, dan dua helai pedang muncul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, dua kekuatan darah di tubuhnya mulai mendidih. 4 jalan untuk memutus lingkaran, Ye Guan menebas dengan pedangnya, dan 2 jalan besar ketertiban menyatu, dan menambahkan 2 garis keturunan pemutus lingkaran. Ketika pedang ini diayunkan, seluruh area ruang waktu mulai mendidih dan terbakar. Kekuatan Dao besar yang tak terhitung jumlahnya mulai hancur sedikit demi sedikit di bawah kekuatan pedang yang mengerikan ini, dan akhirnya musnah sepenuhnya. Ye King bahkan mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Namun, saat dia berhenti, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dalam sekejap ribuan jalan yang awalnya dihancurkan oleh pedang Ye Guan benar-benar mengembun kembali pada saat ini. Saat berikutnya, jalan yang tak terhitung jumlahnya meledak secara langsung, dan area tempat mereka berada langsung berubah menjadi abu. Namun, pada saat ini, cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba melesat keluar dari galaksi yang hancur. Pedang itu seperti guntur, sangat cepat. Pedang itu melesat menembus galaksi yang hancur dan menghancurkan segalanya dalam sekejap. Seluruh kekuatan Dao Agung hancur pada saat ini. Wah, saat suara teredam yang keras terdengar, sebuah sosok mundur dengan keras dari ruang dan waktu yang rusak. Sosok itu adalah Ye King. Ye King mundur puluhan ribu kaki sebelum berhenti. Setelah berhenti, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan jalan besar yang dihancurkan oleh Ye Guan akan segera mengembun lagi. Dan auranya lebih kuat dari sebelumnya. Namun, saat berikutnya, sebuah pedang menembus udara dan langsung berada di posisi setengah kaki di depannya. Kekuatan pedang itu langsung menyelimutinya. Ye King berhenti dan tidak memadatkan jalan lagi. Pada saat ini, Ye Guan muncul di depannya. Ye King mengendurkan tangannya dan tersenyum pahit, aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Ye Guan mengayunkan pedangnya pelan, dan pedang itu pun menghilang. Sesaat kemudian, kedua bersaudara itu muncul di langit berbintang. Keduanya memegang kendi anggur di tangan mereka. Wajah Ye King sudah merah karena minum, dan dia jelas mabuk. Ye Guan tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah Ye King, dan berkata dengan lembut, tahun-tahun ini, sangat sulit, bukan? Ye King tersenyum pahit. Selama bertahun-tahun, ia hanya punya satu tujuan, yaitu mengalahkan Ye Guan suatu hari nanti. Untuk mencapainya, ia telah mengalami banyak kesulitan. Namun, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia akhirnya kalah. Ye Guan meneguk anggurnya dan berkata, sebenarnya, kamu memberiku banyak tekanan, karena aku juga tidak ingin dikalahkan olehmu. Ye King menoleh ke arah Ye Guan. Benarkah? Ye Guan mengangguk dengan serius. Ye King tertawa, jadi, sepertinya aku cukup bagus, haha. Sembari berbincang-bincang, kedua saudara itu mengetukkan kendi anggur mereka dan tersenyum satu sama lain. Setelah waktu yang lama, Ye Guan bertanya, apakah kamu ingin bergabung dengan jalan surgawi? Ye King menggelengkan kepalanya, guru menyuruhku untuk tidak ikut serta. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya akan menjadi beban bagimu. Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata,
kau tidak akan menyeretku ke bawah. Tapi dengarkan dia, jangan ikut campur, dan pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Ye King berkata, "Saudara Ye Guan." Ye Guan berhenti. Ye King berkata, "Untuk tetap hidup." Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, "Berusahalah semampumu." Hari berikutnya, pada hari ini, para jenius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan jalan surgawi. Ada ratusan ribu dari mereka, dan hampir semua jenius dan penjahat dari peradaban kosmik teratas datang. Semua orang menatap jalan surgawi, kegembiraan dan gairah di mata mereka. Panjang total jalan surgawi adalah 99.999 kaki, dan pada posisi 90.000 kaki, berdiri sebuah prasasti batu dengan nama di atasnya, Shinto 10. Nenek moyang suku Shinto. Dia telah mendaki jalan surgawi saat dia masih muda, dan saat ini dia memegang rekor tertinggi. Di belakangnya, ada prasasti batu, masing-masing dengan nama, yang semuanya dulunya adalah para jenius dan penjahat. Jalan menuju surga adalah jalan raya di mata setiap orang. Semakin jauh seseorang dapat melangkah di jalan ini, semakin kuat seni bela dirinya. Tujuan akhir semua peradaban yang datang ke alam semesta asli adalah untuk mencapai ujung jalan surgawi ini. Naik ke langit, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Saat suara itu terdengar, semua orang melangkah ke jalan surgawi secara berurutan. Ye Guan juga menginjakkan kaki di jalan surgawi pada saat ini, dan saat dia menginjakkan kaki di jalan surgawi, alisnya berkerut dalam. Pada saat ini, dia merasa seperti berjalan ke rawa. Ada kekuatan misterius yang menariknya, membuatnya tenggelam semakin dalam. Tentu saja kekuatan ini tidak berarti apa-apa baginya. Dia mempercepat langkahnya. Namun di belakangnya, banyak orang baru saja menjejakkan kaki di jalan menuju surga dan baru melangkah beberapa langkah ketika mereka tidak dapat lagi melangkah maju. Mereka tampak terpaku di tempat dengan keringat di seluruh kepala dan ekspresi kesakitan. Tak lama kemudian, orang-orang tereliminasi satu demi satu, dan mereka yang tereliminasi sejauh ini, niscaya hanya ada di sana untuk ikut bersenang-senang. Pada saat ini, dua aura kuat tiba-tiba menyapu ladang dan langsung menuju ujung jalan. Ye Guan mendongak dan melihat dua pemuda. Pemuda di sebelah kiri mengenakan jubah hitam, dengan alis dan mata yang tajam. Dia mengenal orang ini. Orang ini adalah Tuan Muda Sekte Benwu, Siwu, jenius paling jahat di Sekte Benwu. Di sisi kanan Siwu, pemuda itu mengenakan jubah compang camping dan memiliki tatapan yang dalam. Auranya tidak lebih lemah dari Siwu. Dia tidak lain adalah Zhong Jin, jenius paling jahat di Kumen. Mereka berdua memimpin dan berlari ratusan kaki jauhnya, meninggalkan semua orang di belakang. Di belakang mereka ada beberapa orang. Ye Guan juga mengenal dua orang di antara mereka. Mereka adalah Shen Daochen, yang pernah bertarung dengannya sebelumnya, dan Jun Yu dari Gurun Timur. Melihat Jun Yu, dia sedikit terkejut, karena pihak lain benar-benar telah mencapai titik puncaknya. Siwu dan Zhong Jin memimpin, kecepatan mereka semakin cepat dan sekarang mereka sudah berada ribuan kaki jauhnya. Di belakang mereka, Shen Daochen dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Yang lainnya pun berlari kencang, semuanya ingin meninggalkan nama mereka di jalan surgawi ini. Ye Guan tidak terburu-buru. Dia berjalan perlahan, menatap jalan di depannya yang diaspal dengan waktu, sebab dan akibat, dan reinkarnasi, dan dia merasakannya dengan saksama. Dalam kegelapan, Qin Guan sedang melihat jalan surgawi saat ini. Selain dia, para leluhur dari dua peradaban tertinggi lainnya juga ada di sana, yaitu Apu,
pemimpin Sinto Zong dan Kumen, dan Hou Chi, pemimpin Ben Wuzong. Para pemimpin beberapa peradaban agung semuanya ada di sini. Ah Pu tiba-tiba bertanya, Tuan Qin, apakah Anda yakin kehendak tertinggi akan mengambil tindakan hari ini? Qin Guan mengangguk, jika ada yang bisa menjauh 100 kaki dari ujung jalan surgawi, dia akan memulai kembali era alam semesta. 100 kaki dari ujung jalan surgawi. Beberapa orang saling memandang, dan akhirnya pandangan mereka tertuju pada Ye Guan di kejauhan. Sinto Sune memandang ke jalan dan berkata, leluhur itu bisa saja terus maju. Tetapi dia merasa tidak nyaman, jadi dia berhenti. Saat dia berbicara, matanya menyipit. Dia ingin memulai kembali era alam semesta dan membuat dirinya lebih kuat, dan kita ingin menerobos belenggu peradaban dan blokadenya terhadap kita. Oleh karena itu, pertempuran di antara kita pada akhirnya tidak dapat dihindari. Blokade peradaban, beberapa orang terdiam. Setelah mereka mencapai level ke-9 dari pemutusan lingkaran, mereka tidak bisa lagi naik lebih tinggi. Apakah karena mereka tidak cukup mampu? Tidak, seseorang menghalangi peradaban dan mencegah mereka bergerak maju. Penghalangnya jelas adalah kehendak tertinggi di ujung jalan surgawi ini. Selalu seperti ini. Satu-satunya cara untuk mematahkan blokade adalah dengan melawan. Sindo Sune tiba-tiba tertawa. Semuanya, kita adalah era terkuat dalam sejarah, lakukan saja. Apu pun ikut tertawa. Untuk hari ini, sekteku kita sudah menunggu sangat lama. Grandmaster sudah mengatakan pada kita untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Paviliun Xiambao dan Domain Guangxuan. Hou Chi juga berkata, Tuanku, Ben Wuzong, juga telah berbicara dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan Paviliun Xianbao dan Guangxuan Yu. Sinto Sune juga memandang Qin Guan, saya, Sinto Sune, siap dan dapat mengambil tindakan kapan saja. Qin Guan mengangguk. Dia menatap Ye Guan di jalan surgawi dan berkata dengan lembut, kali ini, kamu tidak sendirian. Ibu akan pergi bersamamu. Bersambung.